Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Senin tanggal 14 April tahun 2025. Kita akan kembali share ya analisa di XAUUSD atau di gold ya. Oke, kita mulai dari time frame 4 jam ya. Dari pergerakan di sesi Asia, ini nampak jelas adanya sebuah akumulasi ya. Jadi adanya pergerakan yang cukup lambat ya. Di 4 jam terlihat jelas adanya, ini nampak adanya sebuah area tunggu atau seller maupun buyer cukup seimbang. Jadi nampak adanya, tadinya ada tekanan bearish kemudian bullishnya naik lagi. Dan sempat tadi pagi itu di jam 9 pagi adanya ambil swap liquidity di all time high. Sekarang all time high-nya di harga 3245.76 ya. Untuk all time high-nya kita pindahkan ke area situ. Apakah untuk all time high yang ambil secara liquidity ini sebuah pertanda bahwasanya untuk harga emas ini akan adanya sebuah koreksi atau akumulasi ya. Saya melihat nampak adanya sebuah tanda-tanda emas ini akan mengalami koreksi ya. Nanti kita lihat atau kita cek lagi di London dan sesi Amerika untuk nanti malam, dan mudah-mudahan nanti malam kita juga bisa live trading lagi di jam 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam ya, stay tune. Nah, di 4 jam ini kita secara struktur sebenarnya di bawah ini sempat terjadinya sebuah change of character ya. Ini sebuah validasi change of character, sempat terjadi bearish ya di Forex.com ini. Kemudian high validnya ini di break, kemudian menjadi change of character bullish lagi di 4 jam. Nah, tapi di struktur kenaikannya ini belum ada sama sekali pullback yang diambil. Pullback hanya di sini aja. Ini satu. Kemudian ini juga pullback. Ini ini pullback. Ini berapa harganya? 324421 3245. Nah, ini pullback di 4 jam ini menjadi sebuah calon inducement ya. Kita cek harganya berapa, 324552 324576 ya. Ini berhasil bikin higher high, kemudian ini menjadi pullbacknya. Kalau diambil maka struktur change of character bullishnya ini menjadi sebuah struktur yang valid atau menjadi trading range ya. Oke, kita asumsikan bahwasanya nanti ini diambil ya, misalkan ada koreksi turun, dia akan menuju ke area diskon. Area diskon kita bisa tarik ukur ya, bisa di sini. Area yang kira-kira akan dituju atau dites pertama itu di sini. Ini ada area fair value gap, kemudian juga tadinya menjadi sebuah all time high. Saya pikir harga akan menuju atau retest di area sini dulu di 4 jam. Apakah nanti dia berhasil naik untuk lanjut bullish atau justru ada pantulan namun dia akan turun kembali ke area diskon. Di sini di bawah masih ada area yang cukup bagus untuk area entry buy. Ya mudah-mudahan kalau memang harga emas ini koreksi secara teknikal, maka kita mendapatkan harga yang lebih murah atau di harga diskonnya. Tapi kita nggak boleh lupa ya, di secara fundamental ada sebuah, kalau saya boleh bilang, fenomena-fenomena yang memang cukup jarang terjadi ya. Yang kita tahu bahwasanya Trump ini memberlakukan tarif yang cukup tinggi terutama terhadap Tiongkok ya, yang tadinya hanya 25% kemudian sempat naik itu di beberapa manufaktur dan beberapa bahan-bahan yang diimpor ya. Itu akhirnya menjadi perang benar-benar yang terbuka. Nah, ini saya pikir kurang begitu bagus untuk ekonomi. Sebenarnya maksud dan tujuan dari Trump ini berusaha mencari pajak yang besar untuk menstabilkan ekonomi negaranya. Tapi saya pikir juga bisa jadi bumerang kalau misalkan ternyata ya si Tiongkok ini memberikan perlawanan yang cukup kuat gitu ya. Terbukti walaupun dihantam dengan pajak yang tinggi, dia dibalas lagi, dibalas reciprocal, jadi memberlakukan pajak juga terhadap barang-barang impor dari Amerika itu juga dengan biaya cukup tinggi. Ini juga saya pikir Trump juga harusnya mulai berpikir, apakah bisa dengan metode seperti ini perang dagang ini mendapatkan keuntungan atau justru akan malah membuat keruntuhan. Atau ya ini bisa dilihat dari posisi dolar ya, indeks dolar ini cukup melemah
ada tekanan bearishnya. Jadi ini saya pikir, dan saya juga beberapa postingan membaca bahwasanya sebenarnya Amerika ini, Washington ini juga berusaha nge-reach ya untuk Tiongkok ini bagaimana tanggapannya gitu ya. Tapi kayaknya Tiongkok cuek ya, dia nggak peduli karena sudah diawali, dan jadi saya pikir Amerika mendapatkan lawan yang sepadan saat ini. Jadi untuk perang dagang ini saya pikir Tiongkok juga cukup kuat, jadi dia mencoba melayani apa yang sudah digelontorkan atau sudah digaungkan oleh Trump ini, bahwa dia mencoba untuk menekan negara-negara yang melakukan transaksi atau impor ke negara. Tapi Cina ini juga cukup pinter ya, dia melihat, loh kita itu negara sudah lama daripada Amerika. Amerika itu terbentuk kan belum lama, tapi kalau dari Tiongkok ini udah ribuan tahun sebelumnya itu sudah ada gitu ya. Jadi mereka merasa kita survive, dengan adanya seperti ini kita juga bakal survive, dan mereka tidak melihat bahwa Amerika itu akan menjadi marketnya yang utama. Jadi mereka malah melirik ke dunia lain ya. Mungkin Indonesia salah satunya ya. Jadi seharusnya Indonesia mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari hal ini, tapi saya nggak tahu apakah kebijakan-kebijakan Indonesia ini mampu menangkap peluang itu atau justru malah ikut terpuruk gitu. Oke lah, kita kesampingkan dulu ya tentang fundamental, kita coba fokus ke technical. Emas ini memang dipandang sebagai salah satu safe haven, jadi menjadi alat simpan aset yang cukup bagus daya tahan terhadap inflasi. Kemudian terbukti di beberapa tempat orang borong emas, bahkan di Antam saya kemarin juga mengetahui ternyata di situ fisiknya juga habis. Pada orang borong nggak dapat barang gitu ya, orang beli nggak dapat barang yang emas-emas yang logam mulia itu. Maka saya pikir orang-orang juga memang mulai sadar bahwasanya lebih baik pegang emas daripada pegang uang ya, apalagi rupiah juga cukup terpuruk juga, sempat di angka 18.000 malah justru 17.000 ya. Nanti ketika tembus 18.000 nggak jauh ke 20.000, Indonesia ya akan mengalami suatu krisis yang menurut saya juga akan cukup menghantam ya ekonomi secara luas. Di 4 jamnya adanya sebuah konsolidasi sebenarnya tidak banyak bergerak ya di 4 jam ini. Coba kita cek di time frame yang lebih kecil. Oke, di H1 sudah ada pullback baru, high low di sini, kemudian di sini ya berpindah ke sini ya. Untuk inducementnya sama kayak di 4 jam, berpindah ke sini. Ini menjadi sebuah calon inducement atau nanti menggunakan pullback ini menjadi validasi high. Kita cek untuk high-nya di 324421, 3245, udah jelas lebih tinggi, dan ini membuat low baru. Coba kita cek apakah lebih tinggi sana, 4552, 4576. Oh ya, ini pullback semakin mengecil nampaknya dari sini ke sini lalu ke sini ya, itu pullback untuk sementara di H1 ya. Di H1 ini saya pikir ada area kompresi dulu atau area istirahat dulu ya, sebelum nanti dia melanjutkan kenaikannya atau justru akan mengikuti pola di 4 jam itu untuk retracement. Tapi biasa masih naik ini kan sudah all time high-nya udah kayak gini, udah pasti naik terus, cuman kan harga itu kan dinamis, jadi membutuhkan sebuah retracement. Di 1 jam masih bergerak di situ-situ aja. Coba kita cek di time frame yang lebih kecil. Sama di time frame yang lebih kecil ini sempat terjadi break of structure di M15, saya hapus dulu. Kemudian di hari Jumat kemarin kita profit ya di sini, dapat di all time high-nya. Ini masih sweep liquidity. Ini masih menjadi sweep liquidity untuk M15. Nah, di sini masih ada sebuah low valid ya atau strong low. Kalau misalkan ini ditembus, maka secara M15 itu menjadi sebuah change of character, dan kita bisa membuat pertimbangan bahwa harga akan melakukan penurunan, kita akan melakukan aksi sell, tapi harus di break dulu secara break of structure di M15, at least di M15. Oke. Untuk M5 apakah sama? Nah, justru di M5 nampak adanya jelas ya, di sini adanya sebuah sideways ya. Jadi dia ditahan di area bawah ini, ditahan sebagai area demand. Kalau area demand ini jebol, maka berubah menjadi change of character. Dan di atas juga ada 1 2 3 sentuhan ini menahan harga atau tembok penghalang lah ya. Jadi di sini di level all time high ini saya pikir juga adanya sebuah posisi yang sama-sama seimbang antara buyer dan seller. Ini juga masih ada posisinya, masih liquidity ya.
Oke, saya pikir kita belum bisa menemukan posisi yang bagus untuk gold ya. Kita bisa cari pair lain untuk saat ini. Ya kalau memang mau entry ya paling menggunakan support dan resisten ya. Ketika area di area demand kita buy, ketika di area resistance sini kita take profit atau sell. Begitu juga sebaliknya. Sampai menemukan break mana yang lebih dahulu di break secara body candle, ataukah break atas untuk menjadi break of structure atau break bawah menjadi change of character. Oke. Oke, mungkin seperti aja dulu ya untuk video analisa kita hari ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita analisa ini menjadi sebuah pertimbangan buat kita, dan saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Untuk channel gratisnya juga linknya sudah saya taruh di deskripsi. Nah, tak lupa ya, sekali lagi saya sampaikan buat teman-teman yang mau bergabung di membership YouTube langganan, itu ada 3 level. Yang level pertama itu kawan trader, teman-teman bisa mengakses semua video langganan berisi materi-materi tentang smart buying konsep. Itu bisa masuk atau ngelink ke Discord kita nanti secara otomatis. Kemudian di level yang kedua itu sobat trader, itu ditambah fasilitas yang dari level pertama ditambah dengan bisa mengakses Outlook atau sinyal-sinyal kita yang di Discord ya. Jadi teman-teman nanti bisa otomatis mengakses di sana. Kemudian yang terakhir ada level ketiga yaitu mentor trader. Di situ teman-teman akan kita tambahi dari fasilitas level pertama dan kedua, tambahi dengan mentorship. Jadi nanti paling enggak at least di tiap minggu kita akan mengadakan entah itu di Zoom atau di Discord khusus buat teman-teman yang belajar atau mentorship, kita belajar bareng-bareng di situ ya. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.